Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yulfi Fazilah dari TIPA 4B akan menjelaskan tentang pembuatan insulin menggunakan bakteri Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, lebar 0,4 sampai dengan 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Morfologi bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada gambar di samping. Bentuk sel dari bentuk seperti kukal hingga membentuk sepanjang ukuran filamentous. Tidak ditemukan spora. Selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek, biasanya tidak berkapsul. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Habitat utama bakteri E. coli adalah di dalam usus besar makhluk berdarah panas. Bakteri ini merupakan organisme dominan yang bersifat aerobik dan bersimbiosis dengan inangnya. Biasanya, sel ini bergerak dengan flagella petricious. Escherichia coli memproduksi macam-macam fimbria atau pili yang berbeda. Banyak macamnya pada struktur dan spesifisitas antigen, antara lain filamentous, proteinaceous, seperti rambut apendages di sekeliling sel dalam variasi jumlah. Pertumbuhan yang baik pada suhu optimal 30 derajat Celcius pada media yang mengandung 1% pepton sebagai sumber karbon dan nitrogen. Escherichia coli berbentuk sirkular, konveks, dan koloni tidak berpigmen pada nutrien dan media darah. Escherichia coli dapat bertahan hingga suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit dan pada suhu 55 derajat Celcius selama 60 menit. Salah satu pemanfaatan bakteri ini adalah untuk pembuatan hormon insulin. Insulin adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Selain merupakan efektor utama dalam homeostasis karbohidrat, hormon ini juga ambil bagian dalam metabolisme lemak dan protein. Hormon ini bersifat anabolik yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Insulin terbuat dari bahan baku glukosa dan garam yang difermentasi menggunakan bakteri E. coli. Teknik pembuatan hormon insulin melalui rekombinasi DNA adalah menyisipkan gen pengkode insulin dari sel pankreas manusia ke plasmid bakteri Escherichia coli. Keuntungan metode ini dibandingkan cara konvensional dengan menggunakan hormon insulin dari kuda adalah dapat dihasilkan hormon insulin yang persis dengan produksi pankreas manusia sehingga tidak terjadi reaksi penolakan saat disuntikan ke tubuh pasien. Prinsip dasar rekombinasi DNA adalah menyisipkan gen yang mengkode sifat yang diinginkan dari organisme donor ke dalam DNA vektor baik berupa bakteri atau virus, untuk kemudian dimasukkan ke dalam organisme tujuan. Proses pembuatan hormon insulin dengan menggunakan bakteri Escherichia coli antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah isolasi gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia. Kedua, gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia dipotong dengan enzim restriksi. Selanjutnya adalah isolasi plasmid dari bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, plasmid dari bakteri Escherichia coli dipotong dengan enzim restriksi. Yang kelima, gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia yang telah dipotong tadi kemudian disisipkan ke plasmid dari bakteri Escherichia coli yang juga telah dipotong. Yang keenam, gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia dan plasmid dari bakteri Escherichia coli direkatkan dengan enzim ligase. Selanjutnya adalah terbentuknya DNA rekombinan. Yang kedelapan adalah DNA rekombinan dimasukkan kembali ke bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, bakteri Escherichia coli yang telah dimanipulasi dikembangbiakan. Selanjutnya, bakteri Escherichia coli dipilih yang sukses dimanipulasi untuk dikembangbiakan dalam skala besar. Yang terakhir adalah bakteri Escherichia coli hasil manipulasi menghasilkan hormon insulin. Beberapa keunggulan pembuatan hormon insulin menggunakan teknik rekombinasi gen ini yaitu antara lain, insulin yang dihasilkan merupakan lebih unggul dan dengan kualitas terjamin serta higienis karena tidak terkontaminasi zat asing pada saat proses produksi.
Bakteri Escherichia coli yang digunakan dalam rekombinasi gen lebih mudah didapatkan di alam dan dapat secara efektif digunakan dalam pembuatan hormon insulin. Bakteri Escherichia coli yang digunakan dalam rekombinasi gen lebih aman karena bakteri ini secara alami dapat melakukan simbiosis mutualisme dengan manusia di usus besar dalam proses pembusukan makanan. Teknologi rekombinasi gen dapat menghasilkan hormon insulin dengan lebih cepat dan aman. Dan yang terakhir adalah teknologi rekombinasi gen dapat dia menghasilkan hormon insulin dengan skala besar, sehingga harganya lebih murah. Rekayasa genetika merupakan proses memanipulasi genetik suatu makhluk hidup dengan cara menyisipkan gen yang diinginkan dari makhluk hidup donor ke DNA makhluk hidup resipien. Misalnya, yaitu pembuatan tanaman kapas unggul yang tahan terhadap hama serangga. Dalam rekayasa genetika sebenarnya atau teknik plasmid atau teknik penyisipan gen tumbuhan lebih mudah dimodifikasi dibandingkan gen hewan. Alasannya antara lain yaitu terdapat lebih banyak vektor untuk mentransmisikan DNA rekombinan ke sel tumbuhan. Gen tumbuhan tidak mudah terkontaminasi oleh faktor lain dalam lingkungan percobaan, seperti saat memodifikasi gen hewan. Tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif, sehingga proses modifikasi relatif lebih mudah dilakukan dan diamati. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.